Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 menjelaskan tentang Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Saya meminta penjelasan bagaimana percakapan yang terjadi pada manusia berada dalam rahim dapat membuka aurat kebatinan bagi seseorang. Terima kasih. Ya, dijelaskan ya dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Di surat Al-A'raf itu Allah telah memperingati, telah menjanjikan kepada janin yang telah disempurnakan. Apabila kita kaji, ini nanti akan kita analisa bersama. Tetapi kalau apabila kita kaji bahwa sejak manusia itu disempurnakan dalam rahim, sebagaimana yang dijelaskan oleh surat Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin dan seterusnya, summa ja'alnahu sampai dia pada tingkat kesempurnaan, maka terjadilah tiupan roh antara janin yang sudah disempurnakan di dalam rahim itu. Di situ kita punya analisa. Analisanya, kenapa si janin yang dalam rahim itu sudah bisa menjawab pertanyaan dari yang diutus oleh Allah untuk meniupkan rohnya. Maka kalau kita tinjau secara kejiwaan, sejarah rahasia Allah, maka di situ terjadi antara yang ditiupkan dengan yang meniupkan itu, berarti dia sudah terselubung di situ rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seperti yang dijelaskan di surat Al-A'raf itu. Nah, kita kalau misalnya punya kesembuhan, meditasi, ingin mencapai tingkat kebatinan, maka kemungkinan capaian itu kita bisa sampai pada dialog antara jiwa dengan utusan Allah itu. Barangkali lebih tanda jawaban saya. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan berikut, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak beberapa penjelasan tadi, saya kembali tertarik pada ilmu ketahanan fisik atau bela diri, atau yang biasa dikenal dengan ilmu kelaki-lakian, yang terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, wa iya sa'alaka ibadi anni fa'inni karim uzibu da'watat da'iza dani falyastazimuni wal yu'minu bila allahum yarsulun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada aku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada aku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Yang saya mau tanyakan, bagaimana eksistensi dari ayat di atas,
supaya kita mencapai kedekatan Allah Subhanahu wa taala dan mencapai ilmu ketahanan fisik tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang paling bagus. Jadi terima kasih ya. Ini menyangkut masalah ketahanan fisik. Masalah ketahanan fisik ini dikaitkan dengan Suratul Baqarah ayat 186. Ketahanan fisik. Ketahanan fisik ini bisa saja kita istilahkan dengan ilmu kelaki-lakian. Ketahanan fisik atau kekuatan jasadiah, itu yang dimaksud. Dikaitkan dengan Suratul Baqarah ayat 186. Jadi wa isa sa'alaka ibadi, barang siapa yang bertanya-tanya tentang aku, dikatakan oleh ayat itu, katakanlah bahwa aku dekat kepadanya, kepada manusia maksudnya. Jadi kita mengkaji lagi tentang kekuasaan Allah tadi di surat Yasin 82 ayat 82. Kalau kita benar-benar mencari pendekatan dengan Allah sebagaimana yang telah disinyalir oleh ayat Al-Quran Suratul Baqarah ayat 86 tersebut, maka ada hubungan dengan pertanyaan tadi ini ya. Ada hubungan dengan pertanyaan tadi bahwa ketika manusia terjadi kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang dia inginkan itu kemungkinan besar akan terwujud. Di dalam mewujudkan suatu ilmu ketahanan fisik ataupun ilmu kelaki-lakian itu berorientasi kepada perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa barang siapa yang punya ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan suatu kelebihan-kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihan itu yang kita gunakan untuk ketahanan fisik, rohani maupun dan lain-lain. Terima kasih atas kesempatan, atas penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Pembina. Selanjutnya kami persilakan pertanyaan yang kelima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja yang diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Yang jadi pertanyaan saya, apakah kalau sekiranya kita benar-benar memahami pengertian yang terkandung pada ayat ini, bagaimana bisa mencapai ketahanan fisik lahiriah dan sampai pada timbulnya ilmu batiniah bagi seseorang? Ya, terima kasih. Jadi surat Az-Zariyat, ini menyatakan bahwa siapa yang bertanya-tanya tentang wafi anfusikum, gitu kan? Apalah tubsirun. Artinya bahwa
dan juga pada dirimu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada pada dirimu, ada pada dirimu sendiri, akan tetapi kamu tidak memperhatikan. Itu suratnya itu tuh, surat Az-Zariyat ayat 21. Nah, yang ditanyakan di sini kalau dengan kebatinan ya. Oke. Jadi setelah manusia memperhatikan bahwa setidaknya ada satu rahasia yang ada pada dirinya yang bisa dia gunakan untuk mengadakan pendekatan dengan Allah. Ada satu rahasia, dan rahasia itu berada pada diri kita sendiri. Pada banyak orang-orang ahli ilmu mengatakan a'rif nafsaka man arafa nafsahu qad arafa rabbah. Kenalilah dirimu, maka kenallah engkau akan Tuhanmu. Dan kalau kita sudah kenal, jelas kita mendapatkan sesuatu yang kita ingin capai, yaitu ketahanan fisik dalam bentuk lahiriah dan membuka tabir batinnya kita. Jadi prinsipnya seseorang itu semua bisa dia capai apabila benar-benar hal itu dia cari. Misalnya melalui banyak beribadah, ditambah dengan tafakur dan tawadhu. Kan kalau di ilmu bela diri itu dikatakan bermeditasi. Kalau di ilmunya ajaran Islam, dia kan bertafakur dan bertawadhu. Jadi selain dia beramal, dia melaksanakan sholat sunnah seperti sholat hajat, sholat tahajud, dan meminta apa yang dia melalui amalan-amalan dengan banyak bertafakur dan bertawadhu. Itu capaian kebatinan dan ilmu kelak-kelakan itu bisa kita capai. Barangkali begitu dulu. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir, kami persilakan. Terima kasih. Setelah kita memahami jati diri kita dengan hasil kajian-kajian, baik melalui pendekatan logika maupun melalui firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan selain dari pertahanan diri secara fisik maupun rohani? Oke. Jadi pertahanan fisik dengan jadi hal-hal yang perlu kita lakukan di situ dalam hal pertahanan fisik maupun rohani itu tidak ada bedanya dengan jawaban-jawaban yang saya sudah lontarkan tadi. Selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal-hal yang selainnya dari itu, hal-hal yang selainnya itu biasanya kan ada kalimat-kalimat yang kita gunakan ataupun kalimat-kalimat zikir yang kita gunakan dalam bertafakur dan bertawadhu. Nah,
yang selama ini kita lakukan, bahwa kalau yang mencari yang selain daripada apa yang saya paparkan tadi, itu biasanya nanti ada hal-hal yang perlu dia ikuti. Hal-hal yang perlu dia ikuti ada. Misalnya seperti ada pemandian, seperti ada cara-cara meditasi, cara-cara bertafakur dan bertawadu. Sehingga dalam bertafakur dan bertawadu itu ada kalimat-kalimat tauhid ataupun kalimat-kalimat zikir yang diarahkan oleh guru, sehingga dia mencapai apa yang dia inginkan. Barangkali demikian apa yang saya sampaikan, dan saya serahkan pada moderator. Demikian, dengan berakhirnya penjelasan dari Bapak Pembina, maka diskusi pada malam ini kami tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.